Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita, seyogyanya kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Egana fapinyamang nawirengi fang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Terkhusus yang namanya nikmat iman, yang dimana melalui perantara nikmat iman itulah kita semua hadir bersama di tempat ini. Ini rofapenya metepain anca disabak nasabari tong kemana hadir. InsyaAllah masum pajak berjamaah Jumat insyaAllah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab mereka berdua, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud di ayat 112, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, fastaqim, beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang diperintahkan kepadamu, yaitu Islam, di atas Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan wala tatagaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basirun, sesungguhnya dialah Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan dalam riwayat yang sahih, ketika turun firman Allah, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutih ketika turun ayat ini. Yakifak basugi tapa mau ngagemak na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan nanca disabak nonnona ya ayat Apa perintah ayat ini jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua. Fastaqim, beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanannu ngida cenge. Ya satna sallange, ya satna korange, wala tatagau, dan janganlah engkau melampaui batas. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian yang begitu berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rambut beliau itu memutih, rambut beliau beruban, yaitu perintah tentang istiqomah, perintah tentang untuk senantiasa berada di atas Islam, di atas jalan yang benar, berada di atas jalan Al-Quran. Inilah yang membuat ayat yang membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi menuliskan di dalam tafsir beliau dari Abdullah bin Abbas, riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena ayat ini membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Ayat ini perintah istiqomah membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutih. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah, senantiasa berada di atas Islam, senantiasa berada di atas ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah bukanlah perkara mudah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita, ya, terkhusus Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan istiqomah itu adalah suruku siratil mustaqim duna tariji anhu yamnatan wala yasrah. Kata beliau, istiqomah itu adalah engkau senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus tanpa berpaling darinya, berbelok darinya ke kiri maupun ke kanan. Itulah istiqomah jamaah sekalian. Dan tidak ada orang yang bisa istiqomah di jalan Allah, tidak ada orang yang bisa istiqomah di atas Islam tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka riwayat-riwayat yang sahih, bahkan seorang nabi dan rasul pun yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, doa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Seseorang yang diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, seseorang yang dijamin dirinya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa meminta keistiqomahan kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu benar adanya, dan berikanlah aku kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah dosa itu dosa adanya, dan berikanlah aku kekuatan untuk meninggalkannya. Jadi jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah kita jalani tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita mendapati
surah Al-A'raf di ayat ke-43, maka kita akan mendapatkan satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam ayat ini tentang peristiwa ketika penduduk surga, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, telah menginjakkan kakinya ke dalam surga, maka mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allazi hadana lihada, yang telah memberikan kami petunjuk, yang telah memberikan kami hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula, dan kalau bukan karena petunjuk Allah, bukan karena hidayah Allah, laula an hadana Allah, maka kami tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Artinya apa? Keistiqomahan, hidayah, masuk ke dalam surga, semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah hidayah, maka mintalah kita keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mengenal iman, setelah kita mengenal Islam, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan hati dan jiwa kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.